Sebelumnya, Hanli takut murid sekte air rusak akan melarikan diri dan memberitahu musuh-musuh lainnya. Jadi dia harus turun tangan secara pribadi, menggunakan pergeseran langkah asap dan teknik penerbangan kekaisaran secara bersamaan. Dia dengan mudah membunuh semua musuh dalam waktu singkat. Li Feiyu yang berpikir untuk melanjutkan serangannya tercengang. Baru saat itulah dia menyadari kekuatan Hanli yang sebenarnya. Setelah pulih dari keadaan linglungnya, Li Feiyu terkejut karena Hanli mampu memiliki keterampilan yang luar biasa. Kehebatan pertempuran Hanli adalah hasil dari pengembangan seni pedang berkedip. Pemikiran seperti ini membuatnya panik saat melangkah ke arena dan langsung mengusik kekuatan batinnya sendiri, berharap ia telah berkultivasi dalam seni pedang berkedip. Untungnya, ia tahu kenyataan pahitnya. Terlepas dari waktu atau bakat, sudah terlambat baginya untuk beralih ke seni pedang yang berbeda. Semakin jauh di jalan, Li Feiyu terus-menerus memuntahkan kesedihan hatinya dan mendesah berat kepada bajingan beruntung itu, yaitu Hanli, karena mampu mempelajari keterampilan yang mengerikan seperti itu. Hanli tidak ingin memahami suasana hati sahabatnya yang buruk. Sebaliknya, ia mulai membunuh semua musuh yang ditemuinya dengan kejam, dengan maksud untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Semua musuh yang menghadapi teknik aneh Hanli tidak mampu bertahan atau menerima satu pukulan pun. Mereka semua menghembuskan nafas terakhir mereka, dan bahkan para ahli tingkat tinggi pun tidak terkecuali. Dengan pertunjukan kekuatan Hanli, mereka berdua dengan mudah mencapai kediaman Tetua Li dan melihat Marong. Mereka menerima berita dari Marong bahwa Tetua Li dan Zhang Xiu'er telah mendaki puncak matahari terbenam. Mendengar berita menyedihkan ini, wajah Li Feiyu berubah menjadi hijau. Dia tahu bahwa puncak matahari terbenam saat ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Zhang Xiu'er memasuki area itu seperti menginjakan kaki di gerbang neraka. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, mereka berdua berdiskusi sejenak dan keluar dari kediaman Tetua Li, bergegas menuju ke arah puncak matahari terbenam. Namun saat mereka pergi, terjadi sedikit gangguan. Saat mereka berdua hendak pergi, si gendut menjijikan itu, ajudan kepercayaan pemimpin Sekte Wang, mengeluarkan medali komando dan dengan nada mengancam memerintah mereka untuk tetap tinggal atau dia akan berurusan dengan mereka sesuai aturan sekte. Saat ini Li Feiyu sangat tidak sabar karena dia hanya peduli dengan keselamatan Zhang Xiu'er. Dia tidak peduli dengan peraturan sekte. Jadi dia mengulurkan tangannya dan memukul pria gemuk yang bertele-tele itu hingga pingsan ke tanah. Kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk terus melindungi semua orang sementara dia dan Hanli berbalik dan pergi dengan cepat. Ketika mereka sampai di sekitar puncak matahari terbenam, mereka berdua ketakutan karena jumlah musuh yang sangat banyak. Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk maju, Hanli dan Li Feiyu berdiskusi satu sama lain dan membuat rencana yang brilian. Mereka melumpuhkan dua murid sekte air rusak dan berganti pakaian. Kemudian mereka memanfaatkan langit yang gelap dan kebingungan orang banyak untuk diam-diam berbaur dengan mereka yang akan menyerang gunung, mengikuti arus lalu lalang orang di sekitar dan dengan mudah mencapai puncak matahari terbenam. Di sana, Hanli dan Li Feiyu telah mendengar semua yang dikatakan pemimpin Sekte Wang. Karena tubuh jiwa bengkok yang terlalu mencolok, mereka menemukan area di kaki gunung tempat mereka bisa menyembunyikannya dan meninggalkannya di sana. Setelah mendengar bahwa puncak matahari terbenam menyimpan kartu truf mematikan yang memungkinkannya binasa bersama musuh-musuhnya, Li Feiyu tidak dapat menyembunyikan keraguannya dan mulai berulang kali bertanya pada Hanli, berharap sahabatnya itu dapat menenangkan hatinya. Terlepas dari apakah ini benar atau palsu, hal terpenting bagi kita saat ini adalah segera memasuki aula utama dan bertemu dengan kekasih mudamu, lalu diam-diam pergi. Kamu harus sadar bahwa terlepas dari apakah informasi itu asli atau tidak, tinggal di sini terlalu berbahaya, ucap Hanli akhirnya berkata dengan suara rendah. Semua itu benar, tapi di bawah pengawasan ketat banyak orang, bagaimana mungkin kita bisa masuk secara diam-diam? Li Feiyu bertanya dengan raut wajah khawatir seraya menundukkan kepalanya. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada peluang yang muncul nanti, ucap Hanli juga merasa tidak berdaya. Tepat saat mereka berdua yang bersembunyi di belakang kerumunan mulai gelisah, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar.
Awalnya itu hanya getaran kecil, tetapi kemudian itu menjadi sangat hebat. Banyak orang tidak dapat berdiri dan mulai jatuh satu persatu ke tanah. Mengikuti getaran puncak gunung, ada juga beberapa batu gunung yang mulai berguling ke bawah. Ini buruk, puncak gunung akan runtuh. Orang bermarga uang itu menyeret kita turun bersamanya. Seseorang yang nekat dalam kelompok itu berteriak panik. Ketika orang-orang mendengar ini, mayoritas dari mereka menjadi semakin panik. Beberapa bahkan mengabaikan peringatan Wang Jueju sebelumnya dan dengan panik mencoba melarikan diri ke arah persimpangan jalan dalam upaya untuk melarikan diri dari puncak gunung yang mereka yakini akan runtuh. Tiba-tiba suara ledakan terdengar saat area sekitar mulai runtuh. Tanah juga bergetar lebih hebat. Mendengar suara keras itu, semua orang mengira itulah awal runtuhnya puncak gunung dan tak kuasa menahan diri untuk menyerah. Pada saat ini, Jia Tianlong merasa khawatir dan marah. Meskipun dia dikawal oleh pengawal besi yang setia, dia merasa bingung, tidak yakin harus berbuat apa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah biksu cahaya emas. Jia Tianlong tersenyum masam setelah melihat dengan jelas ekspresi panik di wajah biksu cahaya emas. Jadi orang ini juga tidak mampu melindungi dirinya sendiri, gumam Jia Tianlong dalam hatinya. Kekaguman awal Jia Tianlong terhadap sosok ini langsung berkurang. Kupikir orang-orang dari geng serigala liar semuanya adalah pahlawan yang tak kenal takut. Ternyata kalian semua adalah gerombolan pengecut. Pada saat ini, Wang Jueju tiba-tiba mengejek. Meskipun terjadi kekacauan di puncak, kata-kata Wang Jueju tersampaikan ke telinga semua orang dengan jelas. Setelah mendengar kata-katanya, tanah secara ajaib berhenti bergetar. Seolah-olah puncak gunung telah menahan amarahnya dalam sepersekian detik, perlahan memulihkan ketenangan sebelumnya. Pada saat ini, kerumunan itu mendapati bahwa aula batu kecil itu telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan lubang yang sangat besar. Beberapa orang pemberani melangkah maju 2 langkah dan melihat ke bawah dari tepian. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut melihat lubang besar yang hitam pekat itu. Karena tidak mungkin melihat dasar lubang, mereka tahu bahwa kedalamannya mungkin tidak terduga. Komandan Jia, apakah bukti ini bisa dianggap sebagai bukti atas apa yang ingin kukatakan? Ucap Wang Jueju bertanya dengan dingin. Wajah Jia Tianlong sedikit memucat. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya. Hanya untuk melihat bahwa semua orang di sampingnya memiliki ekspresi panik dan tidak yakin di wajah mereka. Selain anggota geng biasa dan anggota geng lainnya, bahkan para penjaga besi di sisinya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Melihat ke belakang, Jia Tianlong mengerti bahwa ia tidak akan mampu mencapai tujuannya untuk memusnahkan sekte 7 misteri sepenuhnya dalam 1 malam. Tampaknya ia perlu mundur terlebih dahulu dan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati sekali lagi sebelum membuat keputusan. Apapun kondisi yang kau miliki, kamu dapat menyatakannya. Tetapi kamu harus benar-benar menyadari situasinya. Sekalipun seperti ini, kita berdua terikat. Jadi jangan berlebihan. Ucap Jia Tianlong tidak mau menerima hasil saat ini. Saat dia menoleh, ada sedikit amarah yang ekstrim dalam kata-katanya. Aku hanya punya 2 syarat sederhana, kata Wang Jueju tanpa ekspresi. Pertama-tama, orang-orangmu harus pindah keluar lingkup pengaruh sekteku. Dan mereka harus melakukannya secara berkelompok di bawah pengawasan para pengikut sekteku. Ucap Wang Jueju, nada suaranya mengeras drastis. Tentu saja, itu bukan masalah. Jia Tianlong menjawab tanpa ragu. Melihat bagaimana lawannya menjawab dengan tegas, Wang Jueju tertawa dingin sambil langsung memberitahu Jia Tianlong syarat keduanya. Kedua, kamu dan aku harus menandatangani kontrak kematian dan bertarung dalam duel sebelum kalian semua bisa pergi. Kontrak kematian? Apakah kamu serius? Apakah dia sudah gila? Ucap Jia Tianlong. Begitu kalimat Wang Jueju keluar dari mulutnya, kerumunan menjadi riuh. Semua orang yang mendengar kalimat itu menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang gembira, ada yang pucat, sementara ada juga yang ingin melihat hasil duel itu.
Setelah mendengar syarat pemimpin sekte Wang, ekspresi Jia Tianlong berkedip sebelum segera kembali ke keadaan normal. Apakah aku salah mendengar syarat itu? Kita berdua menandatangani kontrak kematian dan bertarung sampai hanya ada satu yang selamat. Setelah pertanyaan yang tampak acuh tak acuh, Jia Tianlong tertawa terbahak-bahak. Ini untuk menagih hutang darah wakil pemimpin sekte Wu dan yang lainnya yang telah meninggal. Jadi aku tidak punya pilihan selain mengusulkan ini. Kontrak kematian antara kau dan aku. Kata-kata Wang Jueju dingin, menatap langsung ke arah Jia Tianlong dengan tangannya memegang pedangnya. Jia Tianlong tertawa tetapi tidak segera menjawab. Matanya berkilat saat dia merenung. Tampaknya dia tidak berani menganggap enteng hal ini dan baru akan menjawab setelah merenungkan dalam-dalam. Suara-suara mulai terdengar dalam diskusi di antara kerumunan. Bahkan Hanli yang tidak menyadari apa-apa tidak dapat menahannya lagi dan memilih untuk bertanya kepada Li Feiyu yang berdiri di sampingnya. Apa itu kontrak kematian? Sepertinya itu sesuatu yang luar biasa, ucap Hanli bertanya. Apa? Kau bahkan tidak tahu tentang kontrak kematian? Ini terlalu tidak masuk akal. Dari semua cara untuk menyelesaikan perselisihan di dunia persilatan, ini adalah metode yang paling terkenal dan berdarah, ucap Li Feiyu yang tercengang karena takjub. Li Feiyu menjelaskan dengan ekspresi wajah yang mirip dengan rasa ingin bertemu hantu. Jangan bilang, kau seharusnya tahu bahwa aku hampir tidak tahu apapun di luar lembah tangan dewa dan tidak tertarik dengan masalah Jianghu. Apakah benar-benar aneh bahwa aku tidak tahu? Hanli menjawab dengan nada rendah, tampaknya dalam suasana hati yang buruk. Benar juga, aku hampir lupa. Li Feiyu menggaruk kepalanya karena malu. Kontrak kematian sering digunakan oleh dua pihak yang memiliki kebencian dan permusuhan besar satu sama lain. Sebelum pertempuran, mereka akan menandatangani pernyataan hidup mati yang menyatakan bahwa setelah mereka memasuki pertempuran, mereka akan bertarung sampai hanya ada satu yang selamat. Jika seseorang pergi di tengah jalan, reputasi orang itu tidak hanya akan anjlok dan menghadapi penghinaan semua orang. Siapapun di seluruh Jianghu akan memiliki hak untuk membunuhnya, karena semua orang di Jianghu percaya bahwa kontrak kematian sangat sakral. Mereka yang menghancurkan atau menodai esensi kontrak ini akan dimusnahkan sebagai peringatan bagi yang lain. Terlebih lagi, sebagian besar pertempuran ini dipentaskan di arena tempat orang-orang sering bertempur sampai mati. Akibatnya tampak lebih berdarah dan kejam dari biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang yang menggunakan metode ini untuk menyelesaikan perselisihan mereka sudah tidak banyak, ucap Li Feiyu menjelaskan dengan perlahan dan rinci. Setelah mendengar penjelasan itu, Hanli mengernyitkan alisnya karena ia memahami arti sebenarnya dari kontrak kematian. Ia tampaknya tidak setuju dengan keputusan pemimpin sekte Wang untuk mengadakan kontrak kematian dengan Jia Tianlong. Dari sudut pandangnya, ini hanya akan berakhir dengan satu orang tewas dan satu orang terluka parah. Pertama-tama, jika memang harus ada akhir seperti itu, lebih baik tidak usah dimulai sama sekali. Pemimpin sekte Wang mungkin sebaiknya membiarkan musuh bebas atau langsung membunuhnya, menyelamatkan dirinya dari semua masalah yang tidak perlu ini. Baiklah, aku setuju. Mari kita buat kontrak kematian, ucap Jia Tianlong. Setelah berulang kali mempertimbangkan, tatapan Jia Tianlong menjelajah sebelum terpaku pada sosok biksu cahaya emas, dan kemudian dia membuat keputusan terakhirnya. Karena lawan Jia Tianlong ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuhnya, bukankah ini kesempatan bagus baginya untuk menyingkirkan akar dari sekte tujuh misteri yang merepotkan? Jia Tianlong sangat jelas tentang apa yang dipikirkan Wang Jueju. Dia jelas menginginkan dukungan dari tiga pamannya yang tersembunyi. Namun sayang, dia sudah mengetahui keberadaan mereka melalui laporan dari mata-matanya dan telah menyiapkan tindakan balasan terhadap mereka. Dengan kultivator abadi dan teknik pedang terbang di sisinya, peluangnya untuk memenangkan pertempuran pasti lebih dari 90%. Selama dia membunuh Wang Jueju dan juga para ahli yang tersisa dari sekte tujuh misteri selama pertarungan maut itu akan sepadan. Bahkan jika serangannya gagal kali ini, tidak ada alasan untuk khawatir.
karena saat dia menyerang lagi, Sekte Tujuh Misteri tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Bagaimanapun, mendidik seorang ahli bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 tahun. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa Jia Tianlong yang berhati-hati kini memilih untuk mengambil risiko seperti itu dan setuju untuk menandatangani kontrak kematian. Pemimpin Sekte Wang, menurut aturan kontrak kematian, kaulah yang harus memilih waktu dan lokasi pertempuran. Aku tidak akan keberatan. Tetapi untuk jumlah pertarungan dan metode pertempuran, akulah yang harus memutuskan, benar bukan? Senyum misterius tersungging di wajah Jia Tianlong. Kau benar, jawab Wang Jueju dengan agak enggan. Baiklah kalau begitu, aku ingin jumlah orang yang bertarung menjadi 150 orang dari masing-masing pihak dalam pertempuran besar. Tanpa menunjukkan rasa sopan, Jia Tianlong langsung menyatakan permintaannya. 50 orang, pertempuran hebat, wajah dingin pemimpin Sekte Wang sebenarnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pertarungan kontrak kematian memperbolehkan banyak orang untuk ikut serta guna mencegah kekuatan satu pihak terkuras habis. Akan tetapi, 20 atau 30 orang sudah dianggap berlebihan, dan metode pertarungan yang diusulkan Jia Tianlong jarang digunakan dibandingkan dengan pertarungan 1 lawan 1. Namun, karena Wang Jueju sendirilah yang meminta pertarungan kontrak kematian, tidak mungkin dia bisa menarik kembali kata-katanya. Selain itu, dia sangat yakin dengan kecakapan bertarung dari 3 paman bela diri seniornya. Bahkan jika itu adalah pertarungan besar, kemenangan pasti akan menjadi milik pihaknya. Terlebih lagi, selama dia mampu membunuh Jia Tianlong, itu akan sebadan tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar. Selama Jia Tianlong yang licik ini mati, dia yakin bahwa pasukan di bawahnya akan segera mencoba untuk bertarung untuk menjadi pemimpin geng berikutnya, yang mengakibatkan geng tersebut terpecah menjadi beberapa kelompok saat mereka bersaing untuk mendapatkan kekuatan dan wewenang. Ini tidak akan lagi membuat mereka menjadi ancaman bagi Sekte Tujuh Misteri. Saat memikirkan hal ini, pemimpin Sekte Wang menganggukkan kepalanya, menyetujui permintaan lawannya. Prajurit, pergi dan persiapkan arena dan kontrak kematian. Wang Jueju memberi perintah dengan suara tegas kepada orang-orang yang berdiri di belakangnya. Mengikuti perintahnya, 30 murid yang berpakaian cemerlang bergegas keluar dari aula sekte. Tak seorang pun dari orang-orang ini mengucapkan sepatah kata pun. Di depan aula, mereka tanpa kata-kata menggunakan pasak kayu dan tali untuk menciptakan arena pertarungan maut. Dari gerakan cepat mereka, terlihat jelas bahwa orang-orang ini ahli dalam seni bela diri, tidak seperti murid-murid biasa dari Sekte Tujuh Misteri lainnya. Menyaksikan tempat terjadinya duel, Li Feiyu bertanya kepada Han Li dengan putus asa. Jangan bilang kita akan bersembunyi di sini sepanjang waktu. Apakah kita tidak akan melakukan apa-apa dan hanya melihat duel mereka? Ini tidak benar, ucap Li Feiyu. Ini tidak benar? Kekasih mudamu saat ini tidak dalam bahaya dan sebenarnya cukup aman. Kita akan menunggu sampai duel selesai. Setelah geng serigala liar pergi, kita akan memanfaatkan kekacauan ini dan diam-diam pergi menemukan nona muda Zhang. Karena para penyintas Sekte Tujuh Misteri kemungkinan besar ingin menggunakanmu sebagai kambing hitam dan menyalahkanmu, kalian berdua harus melarikan diri ke tempat yang jauh di mana mereka tidak dapat menemukanmu, kata Han Li acuh tak acuh. Tampaknya dia tidak memiliki rasa yang mendalam terhadap Sekte Tujuh Misteri. Bukankah itu kawin lari? Itu tidak akan berhasil. Xiu'er tidak akan setuju, ucap Li Feiyu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang memukul genderang dengan kepalanya. Kalau begitu, pukul saja dia sampai pingsan dan bawa dia pergi dengan paksa. Saat dia bangun, sudah terlambat untuk mengubah apapun. Bukankah itu sudah cukup baik? Ucap Han Li menjawab dengan acuh tak acuh. Kau, Li Feiyu melotot marah ke arah Han Li dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sementara kedua orang ini asik berbincang-bincang, pemimpin Sekte Wang dengan khidmat menerima 2 gulungan berwarna merah darah. Ini adalah kontrak kematian.
Dia mengambil satu untuk dirinya sendiri dan memerintahkan seseorang untuk membawa yang lain kepada Jia Tianlong yang berada di seberangnya. Saat Jia Tianlong menerima dokumen itu, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Dia membuka dokumen itu dengan hati-hati dan membacanya sekilas. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia menganggukkan kepala dan menutup dokumen itu. Dia kemudian mulai memilih prajurit untuk bertarung dalam pertarungan maut. Setelah menyaring orang-orang yang tersedia, ia memilih 13 ahli elit dari geng serigala liar. Selain itu, ia memilih puluhan seniman bela diri dengan bakat yang dapat diterima dari geng-geng yang lebih kecil untuk mengurangi kerugiannya sendiri. Bagaimanapun, begitu mereka menandatangani nama mereka pada kontrak kematian, para seniman bela diri ini harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan hidup mereka yang tidak penting, terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak. Adapun kandidat yang tersisa, Jia Tianlong memilih beberapa pengawal besi yang cakap. Tentu saja, biksu cahaya emas pasti akan naik panggung. Jia Tianlong sepenuhnya mengandalkan kecakapan bela diri yang hebat dari teknik pedang terbang kultivator abadi ini. Saat Jia Tianlong sedang sibuk, dia tidak menyadari bahwa Wang Jueju telah kembali ke aula batu. Hingga saat ini, Jia Tianlong masih belum melihat ketua Sekte Wang kembali. Membuat Jia Tianlong berpikir bahwa Wang Jueju mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan kandidat untuk pertandingan maut ini. Ketika tahap pertarungan maut telah sepenuhnya selesai, pemimpin Sekte Wang membawa 3 hingga 400 orang keluar dari aula. Di antara kerumunan itu terdapat campuran murid muda dan tua dari kedua jenis kelamin. Namun, masing-masing dari mereka memiliki cahaya semangat di mata mereka dan berjalan dengan langkah mantap. Jelas, mereka adalah elit Sekte 7 Misteri. Yang paling diwaspadai Jia Tianlong adalah 3 sosok yang mengikuti di belakang Wang Jueju. Orang pertama mengenakan jaket sarjana yang berkibar-kibar dan wajahnya tampak seperti orang yang intelektual dan terpelajar. Orang kedua bertubuh tinggi dan tegap dengan dada terbuka. Jenggotnya yang lebat menyerupai jarum baja, memberinya penampilan gagah berani yang tak tertandingi. Orang terakhir mengenakan pakaian abu-abu. Ia membawa pedang panjang di punggungnya dan memiliki ekspresi dingin. Sekilas, orang-orang ini tampak seperti pria parubaya, berusia 30 hingga 40 tahun. Namun, setelah diamati lebih dekat, mereka memancarkan aura yang memancarkan perjalanan waktu. Aura yang setara dengan aura pria tua berusia 70 hingga 80 tahun. Hal ini membuat orang yang melihatnya merasa bahwa usia pria parubaya ini tidak sesuai dengan penampilan luar mereka yang masih muda. Pikiran Jia Tianlong jernih. Ketika orang ini jelas 3 paman Wang Jueju. Tampaknya Sekte 7 Misteri tidak akan menahan apapun, bahkan mengarahkan pasukan cadangannya. Memikirkan hal ini, Jia Tianlong mencondongkan tubuhnya ke samping dan mengarahkan jarinya ke 3 paman bela diri itu untuk si kurcaci biksu cahaya emas. Dia bertanya, "Biksu, aku tidak tahu bagaimana perasaanmu terhadap ketiganya. Tetapi bisakah kau mengalahkan mereka?" ucap Jia Tianlong. "Mereka tidak lebih dari orang biasa. Dengan lambaian pedang terbangku, kehidupan kecil mereka akan tamat. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apakah kamu tidak percaya padaku?" ucap biksu cahaya emas, mengatakan ini dengan nada agak meremehkan dan menatap Jia Tianlong dengan tatapan tidak puas. "Aku tidak berani. Aku hanya bertanya tanpa berpikir. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati biksu." Jia Tianlong segera menjawab dengan wajah tersenyum, takut bahwa ia mungkin telah menyinggung orang yang saat ini paling ia andalkan. Setelah kurcaci itu mendengar kata-kata ini, amarahnya berangsur-angsur menghilang. Baru setelah melihat ini, hati Jia Tianlong menjadi tenang. Kultivator abadi yang hebat ini benar-benar tidak mudah untuk dipuaskan. Dia tersenyum ketir pada dirinya sendiri dan buru-buru membalikkan tubuhnya sebelum berteriak keras. "Apakah kalian belum siap? Mulailah menandatangani kontrak kematian," ucap Jia Tianlong kepada orang-orangnya.
Setelah mendengar suara omelan itu, mereka dari geng serigala liar yang berpartisipasi dalam pertarungan maut mulai menuliskan nama mereka di kontrak maut. Setelah mereka menandatangani nama mereka, semangat juang mereka pun meledak. Tak mau kalah, Wang Jueju memerintahkan dengan suara dingin, "Segera tanda tangani kontrak kematian." Seketika, puluhan prajurit yang telah dipilih untuk berpartisipasi muncul di kerumunan anggota sekte 7 misteri dan melangkah maju untuk menandatangani kontrak kematian. Pandangan Hanli tentu saja tertuju pada mereka yang berbaris keluar saat ia mencoba melihat apakah ada kenalan di antara mereka. Ia juga melihat 3 paman seperguruan pemimpin sekte Wang. Namun ia tidak mempedulikan mereka. Ia mengamati kerumunan dengan pandangan tergesa-gesa hingga seorang pria tua berjubah biru hijau memasuki garis pandangannya. Hanya dengan melihat penampilan lelaki tua itu, Hanli tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan dan bergumam pelan, "Tatuali, ini adalah orang yang hidupnya pernah diselamatkan Hanli sebelumnya. Guru dari Marong, yaitu Tatuali. Dia secara tak terduga menjadi peserta pertarungan maut. Ini jauh di luar dugaan Hanli." Hanli mengalihkan pandangannya dan buru-buru memalingkan wajahnya. Sambil menepuk bahu Li Feiyu sekuat tenaga, dia berkata, "Apakah kamu melihat itu? Tatuali ada di sana dan ingin menandatangani kontrak kematian." Li Feiyu berdiri tanpa ekspresi di sana, tak bergerak sambil mengamati jarak dari atas. Seolah-olah dia tidak mendengarkan temannya, Li Feiyu memiliki ekspresi yang sangat tercengang. "Ada apa?" Hanli sedikit terkejut. Bahkan jika Tatuali ingin menandatangani kontrak kematian, dia tidak akan mati kan? Ucap Hanli bertanya dengan aneh. Begitu Li Feiyu mendengar kata-kata ini, penglihatannya akhirnya kembali. Dia menatap kosong ke arah Hanli dan mengucapkan kalimat yang langsung membuat Hanli tercengang. Xiu'er juga ada di sana. Dia juga ingin berpartisipasi dalam pertarungan kontrak kematian," ucap Li Feiyu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Li Feiyu langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang.